Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, Bapak doakan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun belajar kita secara online. Baik, ini pertemuan yang kedua. Pada minggu yang lalu kita secara online Bapak sudah memberikan men-share materi, kemudian sudah menjelaskan mengenai KD-nya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengikhtisaran laporan keuangan. Itu adalah pengertian dari akuntansi. Juga masih banyak definisi-definisi yang lain tentang pengertian akuntansi. Kemudian di dalam akuntansi ini, karena akuntansi itu suatu proses catat mencatat, maka ini ada yang namanya siklus akuntansi. Ada siklus akuntansi yaitu urutan-urutan dari proses pembuatan laporan keuangan itu dari awal sampai dengan akhir. Yaitu prosesnya ini siklus akuntansi. Dimulai dari bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi ini kemudian nanti di jurnal. Dari jurnal kita akan posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu. Dari buku besar ini kemudian kita buat neraca saldo. Buat neraca saldo. Dari neraca saldo ini nanti kita buat neraca lajur. Buat neraca lajur. Dari neraca lajur berarti kita buat nanti laporan keuangan. Bentar. Maaf, ini ada kesalahan. Dari neraca lajur diulangi, dari neraca saldo kita buat dulu jurnal penyesuaian. Ya, kembali ke jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian baru buat neraca lajur. Dari neraca lajur berarti di sini kita buat nanti laporan keuangan. Nah, nanti di sini dibuat jurnal penutup. Jurnal penutup. Kemudian neraca saldo setelah penutupan. Setelah penutupan baru membuat jurnal pembalik. Nah, inilah yang namanya siklus akuntansi.
Bukti-bukti transaksi itu contohnya seperti nota, kwitansi, faktur, memo. Ya, ini namanya bukti-bukti transaksi. Inilah yang namanya untuk membuat laporan keuangan itu adalah dengan membuat siklus akuntansi ini baru kita akan dapat membuat laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan ini dibutuhkan untuk pihak-pihak seperti pimpinan perusahaan, kreditur, investor, karyawan, pemerintah, supplier. Ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, kemudian di dalam akuntansi itu juga ada prinsip-prinsip akuntansi yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi. Seperti prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip objektif. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam akuntansi. Kemudian konsep akuntansi, ya ini ada pertama konsep entitas atau prinsip kesatuan usaha. Artinya di dalam catatan akuntansi itu harus ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan, itu tidak boleh digabung tapi harus terpisah. Yang kedua adalah konsep cost atau konsep biaya. Ya. Jadi ada konsep objektivitas, ada konsep unit pengukuran. Nah, ini konsep-konsep akuntansi. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Ini sangat banyak sekali ya. Ada bidang akuntansi keuangan, ada auditing, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi anggaran, ada akuntansi perpajakan, juga ada sistem akuntansi. Ada akuntansi pemerintahan dan akuntansi pendidik. Ini bidang-bidang profesi akuntansi. Kemudian untuk selanjutnya sebetulnya materi Bapak sudah saya share kepada anak-anak semua pada minggu yang lalu. Ini sudah ada materi, sudah ada ringkasan materinya. Tinggal sekarang nanti Anda tolong kerjakan di buku di Mandiri ya, Ekonomi Mandiri halaman 12 ya. Halaman 12 PG-nya sampai nomor 35. Tolong nanti dikerjakan, kemudian jawabannya sore langsung di-share jawabannya ke Bapak. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan Anda terus selalu membaca buku, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Mendingan Anda capek menuntut ilmu daripada Anda capek mendapatkan kebodohan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.